Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih bersama kita di sini 3 narasumber hari ini. Ada Pak Justinus, ada Pak Laude, dan juga ada Mas Zainur sebagai pengamat Pukat UGM. Pak Justinus, saya ke Anda terlebih dahulu. Ini terkait dengan kasus yang sudah terjadi. Ini Kementerian Keuangan bahkan membentuk tim khusus, utamanya yang pertama untuk menginvestigasi hasil kekayaan atau laporan hasil kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Fungsinya ini seperti apa? Apa bedanya dengan Inspektorat Kementerian Keuangan? Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal ini membentuk satu tim khusus yang kolaboratif. Di dalam tim tersebut ada perwakilan dari unit eselon 1, yaitu unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Pajak. Tes tim ini secara khusus melakukan pendalaman atas informasi yang diterima, lalu juga melakukan profiling secara menyeluruh, dan akhirnya juga melakukan investigasi terhadap informasi yang telah diterima oleh Itjen Kementerian Keuangan. Jadi kami bekerja simultan, termasuk tadi saya sampaikan, berkoordinasi dengan KPK, itu kami lakukan sejak awal. Dan kalau tadi ditanyakan Mas Zainur, bagaimana tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Saudara RA? Kami bahkan sejak 3 tahun lalu telah memindahkan Saudara RA dari unit di lapangan, kepala kantor, menjadi kepala bagian umum. Itu adalah salah satu cara mitigasi. Jadi kalau kepala kantor itu adalah jabatan yang bersinggungan langsung dengan wajib pajak, sedangkan kepala bagian umum adalah jabatan yang mengurusi rumah tangga internal. Itu adalah cara Kementerian Keuangan bekerja, memastikan bahwa tempat-tempat beresiko tinggi itu harus diisi oleh orang-orang yang secara profil juga baik. Itu yang kemarin kami terima dari Inspektorat Jenderal sebagai update informasi ini. Jadi kami memastikan sistem bekerja, Mbak Valen, dan kami ingin terus mendalami karena sedang berlangsung pemeriksaan. Nanti pada waktunya kami tentu memberikan update kepada masyarakat karena ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oke, nah ini juga yang menarik di sini adalah pengunduran aparatur sipil negara dari Rafael ini ditolak. Berarti artinya ini Rafael bisa ditindak sebagai perannya sebagai pejabat negara, begitu Pak Laude? Iya, jadi itu adalah dalam ranah administrasi dari Kementerian Keuangan. Biasanya aparat penegak hukum tidak ikut campur tangan. Jadi mekanismenya itu mekanisme yang akan ada di Kementerian Keuangan. Kalau dia kan mengundurkan diri terus nggak diterima, mungkin mau diperiksa dulu supaya ini, ya itu saya pikir adalah tindakan yang tepat dari Kementerian Keuangan. Jadi setelah ada pemeriksaan lebih lanjut baru ditentukan apakah pengunduran dirinya diterima atau tidak. Saya pikir itu yang sesuatu yang bisa diapresiasi ya. Ya, itu adalah secara yang dinilai adalah secara etiknya begitu. Tapi kalau secara hukum di tubuh KPK sendiri, nanti kalau misalnya nih RAT ini bisa menyebutkan bahwa kekayaannya atau perihal barang yang dimilikinya itu sesuai dengan laporan LHKPN, apakah pemeriksaan dari KPK cuma berhenti sampai di sini saja atau ada pendalaman lebih lanjut? Kemudian sebenarnya biasanya untuk proses klarifikasi ini ada berapa tahapan Pak, berapa lama? Ya, proses klarifikasi itu macam-macam. Makin banyak hartanya, makin lama prosesnya ya. Jadi tadi Mas Zainur bilang biasanya ada, kan bukan hanya berdasarkan laporan. Kalau hanya berdasarkan laporan itu kan agak susah. Untuk khusus yang bersangkutan ini, karena sudah ada LHA dari PPATK, mudah-mudahan penelusuran yang berhubungan dengan bank transaction yang menggunakan financial institution itu bisa ditarik ke belakang. Tetapi ya transaksi cash, ya itu belum tentu juga bisa ditemui. Jadi lebih sulit. Apakah misalnya saya optimis ini bisa ditingkatkan menjadi pro justisia?
Mungkin 50-50, ya 50-50. Dan mudah-mudahan kalau ada keseriusan dari KPK plus mendapatkan bantuan support dari PPATK dan ada kerjasama yang baik dari Kementerian Keuangan, kemungkinan itu bisa menjadi 70-an% keberhasilan untuk Pro Justisia. Tapi ini pensiunan ya, sekarang saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam sekarang. Ya. Baik, terima kasih Pak Laude. Terakhir, Mas Zainur, belajar dari kasus ini apa yang bisa dipelajari, baik itu kepada KPK, Kementerian Keuangan, ataupun instansi atau lembaga terkait? Perlukah adanya satgas khusus di masing-masing instansi atau lembaga, utamanya untuk deteksi dini terkait dengan LHKPN pejabat negara, supaya tidak ada yang melenceng begitu? Ya, dengan peraturan yang ada sekarang, setidaknya masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah itu harus mengaktifkan inspektorat jenderalnya. Caranya adalah setiap LHKPN itu tidak hanya sekadar diterima pelaporannya, tetapi juga dilakukan verifikasi, validasi, dan juga harus punya parameter. Jika ada kejanggalan, tidak wajar, mencurigakan, maka itu dijadikan sebagai dasar untuk penegakan sanksi etik secara administratif. Itu secara internal di masing-masing organisasi saya pikir yang bisa dilakukan. Sedangkan secara global, secara kenegaraan, sudah wajib hukumnya bagi negara untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset hasil kejahatan ditambah dengan RUU pembatasan transaksi uang kartal untuk mengantisipasi transaksi-transaksi yang tidak melalui instrumen keuangan seperti transfer bank yang tadi disebutkan oleh Pak Laude Syarif. Nah, kita melihat sejauh ini atas mencuat dan viralnya RAT ini belum ada respon berarti dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini adalah DPR dan juga Presiden. Ini yang masih banyak bertanggung jawab adalah Kementerian Keuangan dan tentu konteksnya adalah internal secara administratif. Tetapi atas permasalahan ini kita tidak ingin hanya berhenti di RAT saja. Kita ingin semuanya, kementerian, lembaga, daerah semuanya bersih. Sehingga ya itu sekali lagi kita butuh sistem peraturan perundang-undangan yang mendukung secara efektif pemberantasan korupsi dalam bentuk perampasan aset hasil kejahatan. Yang kedua saya selalu bilang butuh integrasi data, ya, basis data aset kekayaan warga negara, terlebih adalah penyelenggara negara, yaitu integrasi antara rekening perbankan, perpajakan, pertanahan, kendaraan, saham, dan lain-lain dengan nomor induk kependudukan. Itu perlu sekali dan itulah maksud awal mula EKTP harusnya seperti itu. Nah, kalau tidak ada langkah-langkah yang tadi saya sebut, yaitu dari sisi kecukupan peraturan perundang-undangan dan database, ya seperti ini akan terulang terus ke depan di kementerian dan lembaga yang lain. Baik, tentu itu menjadi harapan bersama agar diskusi kita hari ini didengar, terutama untuk pembuat undang-undang dalam hal ini adalah DPR untuk membenahi apa yang menjadi kendala besar dalam pengungkapan kasus ini. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini, Pak Justinus, Pak Laude, dan juga Mas Zainur. Semoga kita ketemu di diskusi lainnya, di lain waktu. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Mbak Valen, Bang Laude, Mas Zainur.